lihat. Masuk dulu ke dua keping sejajar. Dua keping sejajar itu seperti apa? Dua keping sejajar itu ada dua keping, memang dua keping logam ya. Dua keping itu dialiri oleh muatan yang berbeda. Satu keping dikasih muatan positif, satu kepingnya lagi dikasih muatan negatif. Ini kalau misalnya mau dalam aplikasinya, ada salah satu komponen listrik namanya kapasitor. Di situ fungsinya untuk menyimpan muatan listrik. Di dalam kapasitor itu ada dua keping sejajar, di mana salah satu keping isinya positif muatannya, dan keping satu lagi muatannya berisikan muatan negatif. Nah, ketika ada dua keping ini saling sejajar, kemudian saling berinteraksi ya, di sini muncul yang namanya medan kan, maka muatan positif akan memberikan medan listrik yang arahnya menjauhi muatan listrik tersebut ya. Jadi garis-garis medan listriknya kemana nih? Nanti otomatis menjauhi yang positif Q dan akan mendekati ke yang min Q. Tetapi di sini harus diketahui pula ada jarak antara keping satu dengan keping satunya lagi sepanjang D. Ya, keping satu dan keping satunya lagi berjarak D, di mana D ini di antara D ini muncul yang namanya medan listrik. Medan listrik itu arahnya dari muatan yang positif ke muatan yang negatif. Kalau misalnya kita melihat hukum Gauss, ini adalah banyaknya garis-garis medan listrik yang menembus suatu luasan tertentu, nilainya sebanding dengan jumlah muatan listrik yang terlingkupi oleh bidang tersebut. Nanti kita bahas ya. Di sini intinya ketika kita ada banyaknya garis-garis medan listrik yang menembus suatu luasan tertentu, maka di sini muncul yang namanya flux ya. Kalau flux itu kemarin flux sama dengan EA cos theta, di mana hubungan antara E dengan normal akan menghasilkan nilai theta. Di mana kan normalnya? Di sini normalnya. Berarti kalau misalnya E-nya ke kanan, normalnya ke kiri, berapakah tetanya? Tetanya otomatis 0 ya. Berarti nanti nilai fluxnya itu sama dengan EA saja. Nah, sekarang tujuan kita adalah mencari rumus E dan rumus V untuk di dua keping sejajar. Kita lihat posisi suatu titik ya, karena E sama V kan hubungannya muatan dengan titik. Misalnya di sini ada titik A, di sebelah kiri muatan positif, kemudian ada titik X pada pelat yang positif, ada muatan Y berada di antara muatan positif dan negatif, pelat positif negatif. Kemudian ada titik Z berada di pelat negatif. Dan terakhir ada titik B di sebelah kanan pelat yang negatif. Nah, kita mau cari rumus kuat medan listrik di masing-masing titik A, X, Y, Z, serta B. Bagaimanakah nilai E atau persamaan E-nya di keempat titik itu? Jeng jeng. Ya, perhatikan, apabila titik itu berada di luar plat, maka nilai E-nya itu harus sama dengan 0, memang sama dengan 0. Karena tidak ada muatan listrik yang terlingkupi di titik A dan titik B, ya. Mengacu pada hukum Gauss ya. Di titik A dan titik B, nilai E-nya atau medan listriknya, kuat medan listriknya adalah 0. Sedangkan titik X, Y, Z ya ada nilai E-nya. Dan nilai E-nya itu konstan. Ya, saya ulangi. Di titik X, Y, dan Z, karena ada muatannya, maka kuat medan listriknya ada nilainya. Dan nilainya itu konstan atau sama. Kalau di X ini 5 Newton per kolom, maka di Y juga 5 Newton per kolom, dan di Z juga 5 Newton per kolom. Tetapi itu 5 Newton per kolom diperoleh dari mana? Dari rumus E sama dengan V per D. Ya, E sama dengan V per D. Jadi di titik X, Y, Z gitu, untuk mencari nilai E menggunakan persamaan potensial listrik dibagi dengan D-nya. Nah, bagaimanakah potensial listriknya? Kita nanti lihat ya. Tahan dulu, nanti biasanya di soal dikasih tahu gitu ya. Nah, begini ya rumus kuat medan listrik di titik A, X, Y, Z, dan B. Selain ditanya persamaan kuat medan listrik, pada materi ini juga biasanya ditanya tentang hubungan antara E atau kuat medan listrik terhadap jaraknya. Berarti fokus dari titik X sampai Z ya, atau bahkan sampai B gitu ya. Titik A kita abaikan aja, X sampai B gitu.
bagaimanakah hubungan nilai kuat medannya. Ya, apakah makin besar, makin kecil, ataukah konstan, ataukah nol ya. Kita lihat ya. Oke, di sumbu X ini adalah jarak. Jarak ini diukur, perhatikan jarak ini diukur dari titik X sampai titik B ya. Dari titik X sampai titik B ini jarak. Satuannya meter. Kemudian di sumbu Y ini adalah nilai atau kuat medan listrik yang dicari nantinya. Perhatikan, ketika dia 0 sampai D, berarti dari titik X sampai titik Z, berapakah nilai E-nya? Kalau di dalam tabel, nilai E-nya itu konstan, tidak ada perubahan. Maka dari 0 sampai D, karena nilai E-nya konstan, di grafik ini hanya akan muncul garis lurus yang menyatakan nilai E yang diperoleh dari V per D. Ya. Ini garisnya nih lurus, nggak mereng ke kanan, nggak mereng ke kiri, tapi lurus karena konstan. Nah, bagaimanakah yang di luar D? Kalau di luar D kan otomatis kan yang jaraknya melebihi jarak Z ya, berarti contohnya di titik B. Titik B itu kan misalnya dari X ke Z itu 10, berarti X ke B itu kan misalnya bisa 12, berarti lebih panjang ya. Kalau di luar D berarti nilainya lebih panjang. Tadi kalau di B berapa E-nya? Di B itu E-nya sama dengan 0, maka grafiknya bagaimana? Ya langsung saja 0 bablas ke sana. Jadi grafiknya patah ya. Yang pertama konstan di atas, berarti maksudnya ada nilainya. Kemudian patah di sini kosong nih, titik ini nggak ada isinya. Ini langsung di titik D sampai keluar ini 0 ya. 0 ya. Itu adalah kuat medan listrik dua keping sejajar. Sekarang bagaimanakah persamaan lainnya, apakah ada gitu yang berkaitan dengan hukum Gauss? Kayak kita lihat ya. Kalau dari hukum Gauss kita punya EA cos theta sama dengan Q banding epsilon 0 ya. Selain E sama dengan V per D, ternyata untuk dua keping sejajar khusus nih ya, ada persamaan lain. Cos tetanya tadi tetanya sama dengan 0 ya, maka cos theta itu sama dengan 1. Maka persamaannya menjadi EA sama dengan Q per epsilon 0. Karena kita mau cari E, maka rumusnya menjadi E sama dengan Q banding A dikali epsilon 0. Nah, Q banding A ini akan berubah menjadi sigma. Siapakah sigma? Ini adalah rapat muatan listrik. Ya, biasanya ini nih plus sigma Q ini kan bekerja pada suatu luasan tertentu nih. Plat ini kan luasan, ini bukan batang ya, tapi plat itu macam persegi, persegi panjang. Ini sigma total dari Q ketika ketemu dengan luasan tertentu, maka akan menghasilkan nilai rapat muatan listrik. Jadi persamaan E tidak hanya V banding D untuk dua keping sejajar, melainkan dia juga bisa E sama dengan sigma per epsilon 0 ya. Sigmanya nanti bergantung ya. Nanti diketahui dalam soal ini ada berapa kolom, A-nya ada berapa meter kuadrat. Kalau epsilon 0, permisivitas ruang hampa udah tadi ya 8,85 kali 10 pangkat min 12. Satuannya bla 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 bla. Itu yang E di dua keping sejajar. Sekarang bagaimanakah potensial listrik di dua keping sejajar? Sama ya, kaitannya dengan titik ya. Kita mau lihat potensial listrik di titik A, X, Y, Z, dan B untuk dua keping sejajar. Jeng jeng. Oke, perhatikan. Di titik A, titik B, ya. Intinya yang di luar, ya. Yang di luar dua keping sejajar, dia tidak 0 nilainya. Ada nilainya, dan nilainya itu konstan. Konstannya itu dapat dicari menggunakan persamaan V sama dengan E dikali D. Ya, tadi kan di slide sebelumnya kan kita udah punya hubungan antara E, V, dan R ya. Nah, maka kita bisa pakai rumus itu. V itu kan rumusnya tadi E kali R ya. Nah, R ini kan jarak antar dua keping gitu. Nah, jarak antar dua keping di sini itu sama dengan D. Makanya V untuk yang di luar atau di titik A dan B itu sama dengan E dikali D. Itu di titik A, di titik B juga sama ya. V-nya, potensial listriknya itu dapat dicari menggunakan persamaan E dikali D. Sedangkan di titik X, Y, Z ya, terlebih di titik yang Y dan Z, kita pakai titik acuannya nih yang di sini ya. Titik X itu sama dengan
R sama dengan 0 gitu ya. Nah, di titik X kita pakai rumusnya sama. V sama dengan E kali R, cuma R-nya itu jarak antara titik X ke plat ya. Jadi kalau titik X-nya itu ada di plat itu sendiri ya, maka otomatis nanti V di X itu sama dengan 0 karena kita melihatnya D-nya kan diukur dari X sampai Z ya, atau boleh juga sih kita abaikan yang titik A daripada bingung gitu ya. Kita mulai dari X, Y, Z sampai B gitu. Kemudian yang di titik Y, V-nya sama ya, V sama dengan E kali R ya. R-nya itu diukur dari plat positif ke titik Y. Berarti kan jaraknya kita anggaplah RY gitu ya. Sedangkan di Z itu E kali RZ. RZ-nya itu diukur dari X sampai ke titik Z. Itu kan sama dengan panjang si D. Jadi ketika berada di dalam keping sejajar ya, kesimpulannya V itu mengalami peningkatan ya sebanding dengan R-nya atau jaraknya. Semakin jauh maka akan semakin besar nilai V-nya ketika dia masih berada di dalam keping. Tetapi kalau misalnya sudah di luar keping, maka nilai V-nya itu akan jadi konstan ya. Jadi grafiknya, grafik V terhadap R sama ya. Yang sumbu X itu jarak, sumbu Y-nya itu adalah nilai V ya. Bedanya ini V ya, kalau yang atas nih E. Jadi kalau misalnya dihitung dari nilai 0 sampai jarak keping ya, 0 sampai D, nilai V-nya itu akan mengalami peningkatan ya, ini memiliki gradien. Tapi ketika dia di luar D, maka nilainya ada tetapi konstan ya. Sepanjang ini gradien ya. V-nya itu bisa diukur dengan menggunakan E kali R. Nah, R-nya mengikuti ada berapa sih jarak dari titik X sampai ke titik yang dimaksud gitu ya. Kemudian kalau udah di luar D, berarti nilainya konstan, bisa dicari dengan V sama dengan E kali D. Dan perlu ditambahkan juga nilai yang merah ini, garis yang merah ini itu sama dengan nilainya si E ya. Ya, gradien. Jadi ini kan mereng itu sama dengan gradien. Gradien dari garis yang ini itu sama dengan nilai E. Kalau yang gradien kan kalian tahu sendiri kalau nilai gradien itu selalu konstan ya. Itu untuk dua keping sejajar. Contohnya kapasitor ya.